Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang kaidah yang kedua yang bisa didapati atau dihasilkan dari tadabbur dan tafakkur terhadap realita yang ada, kenyataan yang ada di tengah-tengah umat, yang menunjukkan bahwa mayoritas umat belum dan tidak mengerti tentang makna daripada la ilaha illallah yang Allah kehendaki dan dikehendaki pula oleh Rasulnya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaidah yang kedua adalah al-khawf al-azim, perasaan takut, khawatir terhadap diri kita masing-masing untuk jatuh tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari kepada salah satu jenis dari sekian jenis kesyirikan. Mungkin saja seorang yang sudah pernah belajar tentang tauhid, pernah paham sedikit tentang tauhid, untuk kemudian dia jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, kisah yang menimpa kaum Musa alaihissalam. Nah, pengikut Nabi Allah Musa yang telah bersama dengan nabinya dan telah dididik pula oleh nabinya, keluar meninggalkan kampungnya karena menghindarkan diri mereka dari kekejaman Fir'aun. Toh ternyata ketika melewati suatu kaum yang sedang beriktikaf di dekat sanam mereka, berhala mereka, kaum Musa mengira bahwa ini adalah perkara yang boleh untuk ditiru, boleh untuk diikuti dan dicontohi. Akhirnya meminta kepada Nabi Musa dengan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Nah, kisah yang menimpa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di salah satu pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Hunain. Nah, ketika mereka melewati sebuah pohon yang mana pohon ini dahulu musyrikin Quraisy memiliki kebiasaan menggantungkan pedang-pedang mereka dalam rangka mendapatkan barokah, bertabarruk dengan pohon tersebut. Nah, melihat kondisi ini, sebagian sahabat Rasul meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, coba izinkan bagi kami untuk menjadikan sebuah pohon tertentu yang dinamakan Zatu Anwar. Nah, untuk kami juga bisa menggantungkan pedang-pedang kami, bisa beristirahat supaya dapat barokah. Nah, dari pohon tersebut dikira hal ini adalah sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang mengandung makna kesyirikan. Mendengar ucapan ini Rasulullah bertakbir, menyatakan Allahu Akbar. Nah, luar biasa permintaan kalian ini. Nah, sesungguhnya apa yang kalian minta ini sama persis dengan apa yang menimpa pengikut Nabi Allah Musa ketika menyatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Subhanallah, orang-orang yang sempat hidup bersama Rasul, sempat dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak secara keseluruhan karena memang mayoritas sahabat mengerti tentang perkara ini, tetapi toh ternyata menimpa kepada mereka. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang baru saja mengenal tauhid, baru saja menyelesaikan salah satu usul? Nah, belum kita belajar selesai syubhat, belum kita selesai tafsir najis, belum selesai kita al-aqidah al-wasithiyah, belum kita belajar al-aqidah tahawiyah. Kira-kira gimana? Tentunya kita akan lebih takut untuk sampai muncul dari kita, terucap dari kita sebuah ucapan yang ternyata mengandung perbuatan syirik. Nah, mengandung makna yang sangat bertentangan dengan tauhid tanpa kita sadari. Nah, ini
barakallahu fikum yang bisa diambil faedah dari kisah yang terjadi pada kaum Musa dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga yang bisa diambil faedah dari kisah ini adalah khuturatu mukhalafatil kuffar wal julusi ma'ahum, bahayanya berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang kafir, seringnya berinteraksi dengan musyrikin, hidup di negeri mereka atau sering berhubungan dengan mereka sangat membahayakan sekali. Nah, karena hal ini akan mengundang dia untuk bertasyabuh, mencontoh adat dan kebiasaan orang-orang kafir, akhlak dan akidah orang-orang kafir, atau setidak-tidaknya dia membanggakan kebiasaan orang-orang kafir dan cenderung untuk meremehkan dan melecehkan umat Islam. Nah, ini bahaya daripada apa? Berkumpul dengan atau sering berinteraksi. Sebagian sahabat kemudian ketika melihat pohon itu teringat kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan musyrikin. Nah, hal ini sangat riskan. Sangat riskan ketika seorang hidup terus di tengah-tengah orang-orang kafir tanpa terasa dia menganggap sesuatu yang batil itu sesuatu yang biasa. Nah, hilang dari hatinya, tercabut dari hatinya nurul ghirah, cahaya kecemburuan terhadap Islam, cahaya al-haq. Nah, ini juga yang bisa diambil dari faedah kisah tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian ini pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, Naam, wa'lam anna Allah ta'ala بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Ketahuilah kata Syekh, di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tentukan bahwa tidaklah dia Allah mengutus seorang nabi dengan berdakwah kepada tauhid ini, membawa risalatut tauhid, kecuali atau pasti Allah jadikan baginya, bagi nabi tersebut adanya musuh-musuh. Ini hikmah yang telah Allah tentukan. Tidaklah seorang nabi, tidaklah seorang rasul yang Allah utus ke suatu kaum membawa dakwah tauhid, kecuali telah Allah ciptakan, telah Allah jadikan bagi para nabi tersebut para musuh yang menghalangi dakwahnya, yang menjadi batu sandungan di perjalanan dakwahnya. Ini pasti yang tidak bisa dihindarkan lagi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan seperti itulah telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Nah, aduwan syayatinal insi wal jinni, dari golongan para syaitan baik yang berwajah jin maupun yang berwajah manusia. Ini Allah yang menyatakannya. Tidaklah seorang nabi, siapapun dia, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, dan juga bagi para pengikut para nabi yang mendakwakan al-haq, yang berdakwah kepada tauhid, yang berdakwah kepada ittiba para rasul, pasti dijadikan oleh Allah adanya musuh, syayatin, para syaitan minal insi wal jin, baik dari syaitan dari kalangan ins manusia maupun yang dari kalangan jin.
Kalau begitu syaitan itu ada dua. Nah, syaitan itu terbagi menjadi dua, ins wal jin. Nah, namun kalimat al-syaitan jika disebutkan secara mutlak di dalam Al-Quran, tidak dibatasi dengan kalimat yang lainnya. Ketika Allah menyebutkan inna syaitana lakum aduwwun, yang dimaksud dengan syaitan adalah yang dari kalangan jin. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini disebutkan secara muqayyad. Apa muqayyad? Terbatasi dengan adanya kalimat syayatinul ins. Nah, ini kalimat al-ins sebagai pembatas. Terus syayatinul jin. Nah, ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, ini suatu kepastian yang tidak bisa dihindari. Yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang masing-masing syaitan tersebut, baik yang berwajah manusia maupun yang berwajah jin, saling memberikan informasi, masukan satu kepada yang lainnya. Saling memberikan masukan dalam bentuk kebatilan yang telah dihiasi zukhrufal qaul. Makna zukhruf asal katanya bermakna az-zahab. Az-zahab itu emas. Nah, zukhrufal qaul yakni kata-kata, perkataan dalam bentuk kebatilan yang telah dihiasi dengan emas, dengan perhiasan yang indah, sehingga orang mengira bahwa ini adalah hak karena adanya perhiasan polesan itu tadi. Ini makna zukhrufal qaul. Nah, yang telah dipolesi dengan keindahan berbagai macam bentuk perhiasan. Nah, apa hikmah dari ini semua? Hikmah dari ini semua adalah agar terpisahkan dari hamba-hamba Allah mana yang shadiqin, yang jujur, mana yang tidak jujur. Allah sangat mampu untuk menghancurkan seluruh musuh-musuh tauhid, walaupun tanpa dakwah, walaupun tanpa perjuangan. Nah, tetapi Allah memiliki hikmah yang telah Allah tentukan di balik ketentuannya ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar terpisah mana orang-orang yang jujur dan mana yang tidak. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah pernyataan iman mereka tanpa adanya ujian, setelah pernyataan tauhid dan Islam mereka tanpa adanya rintangan? Jawabannya tidak. Nah, pasti akan ada rintangan dan ujian, pasti. Nah, apa tujuannya? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman sebelum mereka telah diberi ujian. Orang-orang yang beriman sebelum mereka telah ada rintangan dan mengalami ujian serta datang kepada mereka musuh-musuh yang mengancam mereka, mengancam jiwa mereka, mengancam harta mereka, mengancam keluarga mereka, sehingga mereka benar-benar dalam kegoncangan. Apa tujuannya? Agar benar-benar nampak dan terpisahkan mana yang shadaku, yang jujur dalam keimanannya, dan mana yang tidak. Orang-orang yang jujur pun keimanannya berbeda bertingkat-tingkat. Keimanan tersebut akan terpisahkan tingkatan demi tingkatan itu dengan adanya ujian. Kalau tidak ada ujian sama, gak akan terbedakan mana yang jujur dan mana yang munafik. Sama semua, nampak enak. Ketika seorang menyatakan beriman, tiba-tiba ada jaminan dapat gaji sebulan 10 juta. Nah, ketika dia menyatakan saya berpegang kepada sunnah, tiba-tiba setiap bulan ada yang mengantarkan beras 5 kintal ke rumahnya. Subhanallah.
Kalau yang seperti ini semua orang akan menyatakan saya pengikut as-sunnah, saya adalah pengikut tauhid. Nah, enak memang. Tetapi ketika menyatakan dirinya mutamassik bis sunnah dan dai ila tauhid, di situ dia akan mengalami rintangan dan ujian, dan pasti ujian dan rintangan itu pun sesuai dengan tingkatan iman dan kesungguhan daripada keimanannya. Ini yang dimaksud dari hikmah kenapa Allah menjadikan bagi setiap nabi dan para pengikutnya musuh-musuh yang akan merintangi dakwahnya, menjadi penghalang di dalam dakwahnya. Allah juga menyatakan di dalam surat Al-Furqan. Kalau tadi itu di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-Furqan Allah menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Nah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, dan begitulah kata Allah telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang mujrimin yang tidak suka kepada al-haq, yang tidak suka dan merasa sempit dadanya terhadap tauhid, yang tidak suka dan merasa sempit dadanya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan mereka di hadapannya yang siap menghalangi dakwah ini. Nah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tetapi cukuplah bagimu wahai Muhammad, dan tentunya bagi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Rabbmu hadiyan, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan pemberi pertolongan. Nah, wa kafa bi rabbika hadiyan. Allah memberi jaminan di sini. Nah, cukup bagimu Allah sebagai hadi, sebagai pemberi petunjuk di saat datang syubhat-syubhat, di saat datang hembusan angin kerancuan-kerancuan di dalam memahami din dari kalangan kaum munafikin dan Quraisy dan kuffar ila yaumil qiyamah. Setiap datang syubhat dan kerancuan ini, Allah sebagai hadian, Allah memberi jaminan petunjuk ketika menghadapi musuh-musuhnya. Nah, wa nasira, dan Allah juga memberi jaminan pertolongan ketika menghadapi musuhnya. Jangan khawatir, jangan merasa sedikit pun takut terhadap musuh-musuh itu. Allah wa kafa rabbika hadiyan wa nasira. Nah, dua kalimat ini dipilih oleh Allah, hadiyan wa nasira. Nah, kalimat hadiyan, ainal qalam? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dua kalimat ini yang dipilih dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan dalam ayat sebelumnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, dan seperti itulah kata Allah, telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan mujrimin yang akan menghalangi dakwahnya, akan menebarkan syubhat, kedustaan tentang dia, tentang dakwahnya, tentang al-haq. Nah, sudah bahkan musuh-musuh Allah itu dan musuh-musuh at-tauhid serta ahlu tauhid enggak hanya sekedar menyebarkan syubhat, rata-rata mereka akan menggunakan kekuatan. Di saat syubhat mereka sudah terbantah semua, di saat syubhat mereka sudah tidak mendapatkan tempat di tengah-tengah umat ini tadi, di saat seperti itu, kebiasaan ahlul batil akan menggunakan kekuatan. Nah, atas dasar itu Allah pilih dua kalimat ini. Wa kafa bi rabbika hadiyan. Cukup bagimu Allah sebagai hadian, sebagai pemberi petunjuk. Di saat datang syubhat, Allah turunkan ayat membantah syubhat tersebut. Di saat datang syubhat lagi, Allah beri wahyu, ini letak kelemahan syubhat tersebut. Nah, begitu terus. Setelah meninggal para nabi, Allah lahirkan para ulama. Ketika muncul syubhat, muncul seorang ulama membantahnya secara rinci, secara detail kepada umat ini, benar-benar dalam keadaan cahaya, nurul haq, cahaya yang terang benderang menerangi al-haq ini tadi,
sehingga tidak ada suatu kebatilan yang telah dipolesi dengan berbagai macam perhiasan kebatilan kecuali dibantah dan dijelaskan oleh para ulama. Kafa bi rabbika hadiyan. Naam. Wa nasira, yang kedua, sebagai pemberi pertolongan. Sebagai pemberi pertolongan Allah. Kapan sebagai nasira? Di saat musuh-musuh tauhid dari kalangan ahlul batil wa ahlus syubuhat mulai menggunakan kekuatan. Di saat itu Allah sebagai nasira. Nah, dua kalimat ini yang Allah sebutkan. Nah, fahimtum ya ikhwan? Nah, sehingga ini suatu ketentuan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau orang di dalam dakwahnya berusaha menghindari musuh. Nah, ini cenderung untuk dia jatuh kepada kebatilan. Berharap atau berambisi untuk menjadikan semua yang di sekitarnya sebagai kawan. Maka itu akan menarik dia dan menjerumuskan dia kepada al-mudahana, basa-basi di dalam berdakwah, basa-basi di dalam menyampaikan al-haq. Nah, basa-basi di dalam beramal dengan al-haq. Kenapa? Karena dia berusaha untuk barakallahu fikum menghindarkan adanya perselisihan dengan semua pihak dari ahlul batil. Tidak mungkin. Nah, itu pasti terjadi dan pasti muncul. Setiap kita terus berusaha menghindar, pasti di sana kita akan dikejar. Kalau enggak, maka kita akan mentoleransi kebatilan. Kita akan mentoleransi ahlul batil. Nah, ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum. Sikap inilah yang kemudian dituangkan oleh Hasanul Banna di dalam kaidahnya apa? Istama'na fi mattafaqna fihi wa na'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita berkumpul, bersatu, berorganisasi sama-sama bareng-bareng dalam perkara yang memang sudah kita sepakat. Dalam perkara yang kita berbeda, kita saling mentoleransi, saling memberi udzur. Nah, apa perbedaan itu? Ya enggak apa-apalah, yang ini Sunni, yang ini Syi'i, yang ini cinta kepada para sahabat, yang ini mengkafirkan para sahabat, enggak apa-apa. Yang ini tauhid, tidaklah dia berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah satu-satunya. Yang ini satu, Masya Allah, pakai lihya, pakai imamah, pakai thawb seperti ana ini, kemudian datang ke kuburan minta syafaat. Enggak apa-apa. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah kan? Iya, sudah, kita di bawah naungan la ilaha illallah katanya. Lah naungannya yang kayak apa ya akhi? Nah, barakallahu fikum, kayak pohon yang sudah enggak ada daunnya sama sekali, gimana kita mau berteduh di bawahnya? Nah, fabarakallahu fikum. Ini akibat apa? Ambisi untuk menghindarkan dirinya dari perselisihan dan permusuhan. Allah telah nyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan telah kami jadikan bagi setiap rasul musuh dari kalangan orang-orang mujrimin. Enggak bisa dihindarkan. Setelah kita tentunya menjalani jalan-jalan dan sebab-sebab yang telah diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menerapkan dan mengaplikasikan perintah dakwah dari Allah, dengan mencontoh para sahabat Rasul yang telah melihat secara langsung dan mendengar secara langsung bagaimana Rasulullah berdakwah dan beramal, bagaimana Rasulullah menghadapi kaum musyrikin, bagaimana Rasulullah menghadapi kaum munafikin. Nah, kita melihat dan mencontoh mereka, generasi yang terbaik tersebut. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Qala Syekh rahimahullah. Setelah kita tahu bahwa itu adalah suatu kepastian, bahwa kita akan memiliki musuh yang tidak bisa dihindari, akan datang ahlus syubuhat. Nah, yang akan memolesi syubhat mereka dengan berbagai macam bentuk perhiasan yang dengannya orang mengira itu adalah al-haq. Syekh menyatakan, wa qad yakunu li a'da'it tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun kama qala ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi.
Nah, mungkin saja kata Syekh, bagi musuh-musuh tauhid tersebut, mungkin saja kata Syekh, para musuh-musuh tauhid tersebut memiliki ilmu yang cukup banyak dan serta buku-buku, kitab-kitab yang cukup banyak pula, serta hujjah-hujjah yang cukup banyak pula. Nah, apa dalilnya bahwa musuh-musuh tauhid itu kadang-kadang memiliki ilmu? Nah, di dalam menghiasi kebatilannya, Allah menyatakan di dalam surat Ghafir, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat." Ketika telah datang para rasul, para utusan kepada mereka dengan membawa bayinat, keterangan wahyu dari Allah tentang al-haq, farihu bima indahum minal ilm. Justru mereka berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki dari berbagai macam bentuk ilmu. Nah, dari berbagai macam bentuk syubhat yang ada pada mereka. Nah, bangga mereka. Makanya kita melihat sekarang di masa ini pun, ahlul batil memiliki ilmu yang cukup. Ketika kita berbicara tentang tauhid, dia masuk kepada kita dengan pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan ilmu usul fiqih. Nah, Anda berbicara seperti ini, sementara usul fikih kaidah menyatakan begini dan begini-begini. Nah, ketika kita mendengar ini, luar biasa. Ketika baru kita mau berbicara dengan sebuah ayat, dibalik kita oleh dia, Anda berbicara tentang ayat ini. Sebentar dulu, apa makna kalimat ini secara bahasa? Nah, kita diusahakan oleh dia untuk bungkam. Dan akan ditampilkan oleh dia di depan umat bahwa kita ini adalah jahil dengan kepandaian dia berbicara. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini kondisi daripada musuh-musuh Allah, ahlus syubhat. Tadi malam saya permisalkan salah satu syubhat yang biasa dipakai oleh ikhwanul muslimin untuk membenarkan akidah mereka dan kebatilan mereka. Di dalam pergerakan mereka dan usaha mereka untuk meraih kedudukan, digambarkan bahwa ini adalah bagian daripada agama. Ketika kita bantah bahwa ini bukan bagian daripada agama, kita sebutkan sekian bentuk bantahan kepada mereka dan terdiam, mereka datang lagi. Ketika kita nasihatin, kenapa antum di dalam soft antum, di dalam pergerakan kalian ini, terdapat di tengah-tengah kalian orang-orang ahlul batil, orang-orang yang barakallahu fikum hidupnya penuh dengan bid'ah, orang-orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan kesyirikan. Apa jawabannya? Ini sementara. Tidak apa-apa. Kenapa? Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Maghazi, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Iman. Rasulullah menyatakan, innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Subhanallah. Nah, dan bahwasanya Allah kadang-kadang menolong agama ini melalui perantara orang-orang yang fajir. Gimana kita membantahnya? Datang lagi syubhat. Dan syubhat ini cukup kuat ketika kita tidak memiliki persiapan. Nah, inilah kondisi daripada a'da'ut tauhid, kondisi daripada a'da'ul haq. Nah, mereka memiliki ilmu yang cukup. Nah, ketika kita berbicara satu langkah saja, dia memberondong kita dengan sekian syubhat 7 langkah ke depan. Belum kita menjawab langkah yang tadi, bingung kita, waduh, kif. Nah, kok pakai 1 dan 7 langkah, Ustaz, kayak main catur aja. Iya, nah, mereka orang yang punya pertimbangan ke depan. Kalian mau melangkah sudah diperhitungkan oleh mereka, oleh musuh-musuh tauhid ini. Ini pembukaannya pembukaan Belgia misalkan. Seret sekali. Langsung dia jebret lepas sini, dia kelabakan 3 langkah ke depan sudah. Mikir 24 jam untuk membongkar, melepas ikatan jaringan ini tadi. Kalau kita nggak siap, langsung kita lempar handuk putih, menyatakan kita sudah nggak mampu lagi. Nah,
Bahaya. Oleh karena itu, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, Syekh memberi suatu garis penting dalam perkara ini. Nah, beliau menyatakan bahwa mungkin bagi musuh-musuh tauhid memiliki ilmu yang cukup banyak, buku-buku yang cukup banyak, kitab kuning yang kita nggak punya di maktabah kita, kitab kuning. Ada yang warnanya kuning kertasnya. Nah, mereka punya kitab kuning. Ketika baru kita bicara tentang hadis, wah, belum bisa baca kitab kuning aja kamu apa? Gitu. Langsung down mental kita. Iya ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kondisi daripada musuh-musuh dakwah. Apa dalilnya bahwa musuh-musuh dakwah ini kadang-kadang memiliki ilmu yang cukup banyak? Apa yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir? Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi. Naam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, kemudian Syekh menyatakan, "Idza arafta dzalika wa arafta anna at-tariqa ila Allah ta'ala la budda lahu min a'da'in qa'idina 'alaihi ahlu fasaha wa ilmin wa hujajin." Kalau Anda telah mengetahui bahwa sesungguhnya perjalanan menuju Allah pasti dan harus di tengah-tengahnya adanya musuh yang mereka itu duduk siap di tengah perjalanan tersebut, menghalangi perjalanan seorang yang ingin menuju kepada Allah, yang mana mereka itu ahlu fasahah, orang-orang yang fasih di dalam lughatul Arabiyyah, fasih di dalam berbicara. Nah, wa ahlu ilmin. Apa buktinya? Ketika pertama muncul fitnah Al-Qadariyah. Kita masih ingat di dalam pelajaran kita di dalam Sahih Al-Imam Muslim dalam Kitab Al-Iman. Ketika dua orang tabi'in, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur, pergi berhaji. Naam. Kemudian keduanya menyatakan, "Fawfiqa lana Abdullah bin Umar dakhilan al-masjid," yakni Masjidil Haram. Kemudian kami diberi kesempatan oleh Allah untuk ketemu dengan Abdullah bin Umar ketika memasuki Masjidil Haram. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Kemudian kami apit Abdullah bin Umar, salah satu di sebelah kanannya, yang satu sebelah kirinya. Diapit Abdullah bin Umar ketika masuk ke Masjidil Haram itu di tengah ramainya para hujjaj, disampaikan tentang kondisi yang terjadi di negeri Basrah. Dua orang ini dari negeri Basrah, di negeri Iraq. Kemudian disampaikan, "Wahai Ibnu Umar, telah muncul di negeri kami, qad dhahara qibalana unasun." Telah muncul di negeri kami sekelompok orang. Nah, bagaimana sekelompok orang ini ciri-cirinya? Yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma wa dzakara min sya'nih. Cirinya adalah orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Bukan baca Al-Quran kayak orang kampung gini 24 jam 30 juz nggak paham, sin sama shad, ain sama alif nggak dipahami sudah. Nggak diketahui apa maknanya gitu loh. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan fasahah. Nah, barakallahu fikum, mungkin lebih ahli dibandingkan Hudayfi dan Sudais di zaman ini. Sahih, mereka ahli fasahah, betul, masih asli lisannya. Nah, ahli membaca Al-Quran. Dan juga orang yang menuntut ilmu, belajar mereka, bukan sembarangan orang. Nah, dan disebutkan akhlaknya yang baik, suka menolong orang, bersedekah, masya Allah, ini akhlaknya. Hati-hati. Nah, disebutkan oleh dua orang tabi'in ini kepada Abdullah ibn Umar. Tetapi ada satu syubhat yang ada pada mereka. Wa yaquluna innahu la qadara wa anna al-amra unuf. Dan mereka menyatakan, berkeyakinan, berakidah bahwa enggak ada takdir itu. Semua terjadi begini saja tanpa ditentukan sebelumnya. Nah, bahwa semua perkara terjadi dengan sendirinya, enggak ada ketentuan sebelumnya, kata mereka. Berfilsafat dengan akal mereka. Apa pernyataan Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar menyatakan, "Idza laqitum ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni." Kalau kalian ketemu mereka nanti pulang ke Basrah selesai haji, ya,
sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah ibnu Umar berlepas diri dari mereka semua, dan mereka berlepas diri dari Abdullah ibnu Umar, nggak ada hubungan apapun sudah. Nah, demi Allah, kalau salah satu mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, niscaya tidak akan Allah terima sedekah mereka, infak mereka yang sebesar gunung Uhud. Bukan gunung Uhud sebesar gunung Uhud tanah urukan ya. Bukan tanah urukan ini. Ini emas. Nah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai benar-benar mau beriman kepada qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Yang kita petik dari kisah ini adalah bahwa ahlul batil itu memiliki ilmu. Bukan sembarang orang. Di zaman kita bukan jenis orang-orang yang rambutnya gondrong kemudian pakai anting ya. Bukan, tetapi orang-orang yang kadang-kadang penampilannya luar biasa. Nah, jenggot sampai sini, imamah. Masya Allah, tenang orangnya. Ketika diajak diskusi, enggak kelabakan gitu. Nah, fadhal ya akhi, madza indar. Tenang orangnya. Ini ahlul batil, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, Syekh mengingatkan kepada kita agar kita tidak menganggap remeh kondisi yang ada ini. Kemudian beliau menyatakan, "Fal wajibu 'alaika an ta'allama min dinillahi ma yasiru silahan tuqatilu bihi haula' syayatin alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika 'azza wa jalla la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kalau sudah seperti ini, kata Syekh, maka yang wajib kepada Anda adalah untuk belajar. Nah, belajar dari perkara agama ini. Nah, yang dengan itu tadi bisa menjadi senjata untukmu di dalam memerangi para syayatin tersebut. Nah, jangan kemudian kita punya kebiasaan sekarang ini, gimana? Gampang nanti kalau ada syubhat ketemu hizbi, ketemu ahlul bid'ah, tampung aja dulu. Nanti ketemu ustaz, tanyakan ustaz. Iya, ini kebiasaan kurang baik yang seperti ini. Kan iya, gampang, tampung aja dulu. Ya apa ya, monggo nanti ana sampaikan. Kita harus naik derajatnya dari hari ke hari. Harus naik tingkatannya sampai pada tingkatan bisa menjelaskan dan membantah syubhat ahlul batil. Jangan sudah 4 tahun, 5 tahun bermanhaj salafi tapi masih seperti ini. Padahal gampang syubhatnya itu. Nanti ayo ketemu ustaz, yuk kita main ke pondok, dibawa akhirnya. Apa? Ini ustaz mau pertanyaan, ada syubhat-syubhat. Nah, sudah akhirnya ente bisa jawab semestinya. Kebiasaan yang seperti ini harus hilang dari kita. Harus hilang. Kita harus meniatkan azm untuk kita benar-benar ta'allum, benar-benar kita belajar tentang dinillah, menguasai dengan benar. Ini yang sudah kita pelajari ini dalam beberapa lembar, ya, yang sudah berjalan entah berapa bulan kita di kasus syubhat ini, 3 bulan, 25. Oh, yang santri. Enggak, yang ini. Sekarang ini yang kita ini, yang El-Kiba. Nah, yang lembaga kajian Islam dan bahasa Arab ini. Ini sebenarnya apa yang sudah kita kaji ini luar biasa. Banyak hal. Begitu kita semakin masuk nanti, Syekh akan menuliskan kepada kita syubhat-syubhat yang muncul di zamannya nanti. Di zaman beliau. Nah, dikumpulkan oleh beliau dengan rajinnya, dicatat. Setiap ada ahlul batil datang dengan syubhat, catat. Nah, kumpulkan. Langsung dijawab oleh Syekh. Kemudian diajarkan ke murid-muridnya. Diabadikan sampai hari ini dan kita mengambil manfaatnya luar biasa. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, dan kita akan semakin tahu bagaimana pula cara menjawab kepada mereka. Itu akan diajarkan oleh Syekh secara detail. Bertingkat satu persatu. Nah, ini yang semestinya untuk setiap kita sekarang mulai berazam
untuk benar-benar serius di dalam melakukan ta'lim. Nah, di dalam kita menguasai apa yang telah dicatatkan oleh para ulama untuk kita bisa menjelaskan kepada umat ini. Nah, tentang dinut tauhid, tentang din Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang wujub ittiba' sunnah kepada mereka secara keseluruhan. Qala rahimahullah. Yang mana kata beliau, musuh-musuh tadi, para syayatin tersebut, yang melalui pimpinannya yang tertinggi, pimpinan mereka, panglima para syayatin yang tertinggi, telah menyatakan di dalam janjinya, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Janji ini diucapkan oleh iblis, ya, sebagai pimpinan para syayatin, ketika iblis telah meminta kepada Allah, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kata iblis, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan nanti, yakni hari kiamat. Minta untuk ditunda. Kenapa iblis mintanya kepada Allah, kok nggak minta kepada Jibril? Padahal Jibril wali dari antara sekian wali-wali Allah. Jibril dan para malaikat Mikail adalah para hamba-hamba Allah yang muqarribina ila Allah, selalu bertaqarrub kepada Allah. Kenapa iblis tidak minta kepada malaikat? Faham iblis, karena nggak ada yang bisa memenuhi permintaannya ini kecuali Allah. Iblis mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Subhanallah, iblis tahu Allah, ya. Bahkan minta pertolongan kepada Allah, beristighatsah kepada Allah iblis. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, qala innaka minal munzarin, kata Allah. Kalau begitu, kata Allah, engkau tergolong orang-orang atau makhluk-makhluk yang akan ditunda kematiannya sampai hari kiamat nanti. Kemudian setelah itu baru iblis menyatakan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, dengan sebab itu pula maka aku akan berusaha duduk menghalangi jalanmu yang lurus ini dari hamba-hambamu itu. Akan duduk sebagai mandor. Nah, kayak orang di pintu sepur itu, ya, tutup. Nah, kayak ini. Ini yang dimauin oleh iblis dan para tentaranya, menghalangi hamba-hamba Allah untuk melewati as-siratul mustaqim. Nah, gimana caranya? Sistem iblis ini tadi, makar yang akan dilaksanakan, dia menyatakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dan pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari arah kanan mereka serta arah kiri mereka. Kami akan kepung mereka, hamba-hambamu itu ya Allah. Subhanallah, luar biasa iblis. Nah, di dalam azamnya untuk menyesatkan Bani Adam. Mudah-mudahan kita diberi azam, ya, yang tinggi, yang semisal dengan ini minimalnya, di dalam mendapatkan hidayah dan terus berada di atas as-sirat al-mustaqim. Nah, luar biasa azamnya. Tunda ya Allah. Mau kita minta kepada Allah, ya Allah, tunda kematianku sampai hari kiamat ya Allah, agar aku bisa belajar tentang tauhid. Yang hanya seminggu sekali ini, setengah lembar ya Allah. Nah, tunda ya Allah sampai yaumul qiyamah, menunjukkan azamnya. Nah, ikhwani fiddin, kita lihat sekarang kondisi kita memang benar-benar menyedihkan. Nah, oleh karena itu, nasihat lagi buat diri anak pribadi dan ikhwan secara keseluruhan. Ta'allamu. Nah, seriuskan di dalam belajar. Nah, seriuskan. Nah, anak diberi masukan, katanya kalau taklim dahulu di mana? Di masjidnya Hasan, atau yang di mana juga, yang di sini? Taklim yang Ustadz Hamzah ngajar itu, Patrang dan yang semisalnya. Yang datang sedikit. Nah, yang datang ya itu saja. Nah, pernah datang ustaznya nggak ada orang. Subhanallah. Oh, sering, bukan pernah. Nah, ya Allah, padahal ilmu sudah datang deh ini. Nah,
naik sudah motor ilmunya. Nah, saya datang. Nah, cari talibul ilminya nggak ada. Subhanallah. Nah, padahal sudah faidah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti itu sudah nggak berjalan. Nah, ilmu itu didatengin bukan mendatengin, itu sudah nggak berjalan sekarang ya. Nah, ilmu sekarang datang, jalan, reng, didim jalan. Nah, sampai di tempat nggak ada yang penuntut ilmunya. Ya Allah, sedihnya. Nah, sedihnya ya ikhwan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, nasihat ini dari Syekh, wal wajib kata Syekh, alaika an ta'allama min dinillah ma yasiru silahan tuqatil bihi haula asyayatin. Nah, kenapa? Karena ini tadi azam daripada iblis dan para tentaranya untuk menyesatkan Bani Adam. Baru kemarin atau minggu yang lalu, ahad yang lalu kita mengkaji tentang faedah yang kedua, yaitu al-khawf al-azim. Takut, kekhawatiran yang sangat. Semakin orang meningkat keilmuannya dan keimanannya, semakin khaufnya semakin tinggi. Nah, karena dia paham betul-betul bahaya ini. Semakin berkurang ilmunya, semakin santai aja. Seperti mobil kalau berjalan tengah malam, ya, semakin kuat cahaya yang keluar dari mobil tersebut, semakin kelihatan itu jurang, ada lubang, ada batu, ada ini, sehingga dia semakin hati-hati. Semakin redup, semakin tidak ketok gitu loh. Jalan, terus santai aja, dikira ini kayak kayak tol Jabotabek. Nah, padahal penuh dengan jurang. Waduh, akhirnya jatuh dia. Nah, seperti inilah pula kondisi orang yang sedang belajar. Semakin dia naik, seperti Ibrahim alaihissalam. Kemarin kita bahas ya di pelajaran apa? Kasyfus Syubuhat juga. Ibrahim ketika ditawarin oleh malaikat. Ibrahim dalam keadaan mau diazab dengan an-nar, mau dibakar oleh kaumnya, tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak memiliki sedikit pun penolong yang bisa menolong dia, nggak ada. Di saat yang genting seperti itu, tiba-tiba Jibril datang. Nah, Jibril yang datang. Nah, bukan jin Qurtubi. Nah, Jibril yang datang. Nah, nawarin. Alaka hajatun? Apa engkau punya keperluan wahai Ibrahim? Apa yang bisa Anda bantu? Nah, Jibril ini ya, yang Allah nyatakan di Al-Quran apa sifatnya? Syadidul quwa. Punya kekuatan yang luar biasa Jibril itu. Dalam ayat lain dinyatakan Dumirrah. Ini Jibril yang disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu menutupin ufuk. Nah, satu sayapnya Jibril. Jibril nawarin, mau apa wahai Ibrahim? Ada yang bisa Anda bantu? Nah, mau tak ambil semua ini? Sak gunung-gunungnya, sak buminya itu mereka tinggal kampungnya tak ambil, tak lempar. Mau? Apa jawaban Ibrahim Imam Tauhid ini? Yang ilmunya tentang tauhid telah sampai pada puncak. Apa jawabannya? Amma ilaika fala. Untuk minta tolong padamu tidak, aku hanya minta tolong pada Allah. Saat butuh ini. Sekarang bandingkan sama kita sekarang. Kira-kira kalau kita dikeroyok 10 orang, jangan bilang sekampung, 10 orang aja. Nah, masing-masing bawa tongkat dan pedang. Mau dihancur rumah kita sudah digedor-gedor. Terus tiba-tiba ada suara dari balik pintu. Nah, wahai fulan, apa yang bisa saya bantu? Mau saya hancurkan itu semua? Oh iya. Cepat. Nah, tolong. Nah, ini baru yang nawarkan suara. Ini Jibril juga ya. Jibril alaihissalam nawarkan bantuan. Subhanallah. Tawakkul yang luar biasa. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian ma'rifah dia tentang tauhid. Dia bilang, enggak, ana hanya mau minta pertolongan kepada Allah. Begitu Ibrahim menyatakan ini, Allah nyatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai nar, jadilah engkau bardan wa salaman, sesuatu yang dingin dan menenteramkan bagi Ibrahim. Allah datang pertolongannya di saat genting. Nah,
Fa ikhwani fid din azzakumullah, oleh karena itu Ibrahim diberi julukan apa? Imamut Tauhid. Karena ma'rifahnya, inilah Ibrahim yang seperti ini, doanya yang dia ucapkan dan sering disampaikan kepada Allah apa? Wajlubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku, langsung minta untuk keturunannya dari peribadatan kepada selain Allah, dari segala yang diibadahi ini, dari sonam-sonam yang ada. Nah, subhanallah. Fa ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, dengan apa yang telah kita pelajarin, Syekh mengingatkan agar kita benar-benar memiliki ilmu yang cukup yang bisa menjadi senjata bagi kita untuk kita menghadapi mereka. Nah, tetapi semua yang digambarkan oleh Syekh ini, keadaan yang mengerikan ini tadi, dari musuh-musuh dakwah, dari musuh-musuh tauhid ini tadi, Syekh kemudian melanjutkan setelah itu suatu pembahasan yang membuat kita tidak putus asa. Kata beliau, walakin. Nah, kalau tadi itu tarhib, takhwif, sekarang targhib. Nah, kalau tadi itu adalah indar, sekarang tabsyir, kabar gembira. Kata beliau, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi. Tetapi jika Anda benar-benar menghadap kepada Allah, berlindung kepada Allah. Siapa Allah itu? Ini. Hadian wa nasir. Jangan lupa ayat ini. Kalau benar-benar engkau menghadap kepada Allah, bersandar kepada Allah, siapa Allah? Hadian wa nasira. Setelah Allah menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jika benar-benar engkau menghadap pada Allah, mengharap dari Allah, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh lanjutkan wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi, dan engkau benar-benar serius di dalam memahami dan mempelajari hujjah-hujjah yang datang dari Allah, kejelasan dan penjelasan-penjelasan yang datang dari Allah. Fala takhaf wala tahzan. Jangan sedikit pun Anda takut, dan jangan sedikit pula Anda ini gentar atau sedih di dalam menghadapi mereka. Jangan. Nah, kenapa Allah menyatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa? Sesungguhnya makar atau kaid, rencana buruk syaitan, syubhat-syubhat syaitan tersebut kana dha'ifa, sangat lemah sebenarnya. Nah, enteng. Nah, gak berat itu. Jangan khawatir. Nah, tapi kapan ini? Tidak adanya kekhawatiran ini kapan? Setelah pertama kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Siapa Allah? Hadian wa nasira. Yang kedua, setelah kita berusaha mempelajari, mengkaji, memahami hujjah-hujjah yang telah Allah siapkan di dalam Al-Quran, yang nanti akan Syekh sebutkan, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka itu ahlul batil datang atau mendatangimu wahai Muhammad dengan kebatilan, dengan syubhat, kecuali aku datangkan untukmu al-haq, dan yang jauh lebih baik, lebih terperinci dibandingkan syubhat-syubhat mereka, sehingga dengan itu engkau bisa menghadapi mereka. Jangan khawatir, tidaklah mereka mendatangkan suatu syubhat pun, pasti kata Allah aku datangkan hujjah. Nah, ini janji Allah, dan itu akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Nah, dan ketika kita mengkaji ini, kita akan merasa dan melihat, akan merasakan dan melihat, iya ya, lemah ternyata, sangat lemah, seperti kabaitil ankabut, seperti rumah atau sarangnya laba-laba yang kelihatan kokoh, kayak apa itu, Spiderman apa namanya ya, kokoh kan ya, kuat gitu. Anak-anak kecil kan kalau dicekokin seperti, loncat dari tempat tidur, nah, Spiderman, nah, Superman bahasa Spiderman ya, Spiderman iya. Nah, fa barakallahu fikum. Nampaknya kuat ya, ternyata ditiup gini, gerak dia, pegang seret pakai sapu atau pakai tangan,
bubar sudah rumahnya itu. Nah, kayak ini syubhatnya ahlul batil persis. Ketika pertama dia ngomong, jadi ikhwani, yaqulu al-imam, berkata imam ini dalam kitabnya gini halaman sekian, kada wa kada wa kada. Terus dia sebutkan, dibuat kita bingung. Nah, kelihatannya besar. Tetapi ketika kita ikutin, oh ini lemah ini, sini. Jabret satu. Nah, oleng dia kan. Asal kita tenang loh ya. Asal kita tenang dan memiliki tawakal kepada Allah dan kecukupan ilmu di dalam menghadapinya. Lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya kaid makar syaitan yang tadi telah berjanji, la aqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Ini janji syaitan yang seperti ini, lemah kata Allah. Nah, tapi dengan syarat yang telah disebutkan oleh beliau. Naam. Wal 'ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Qala Allah Ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan ketahuilah pula, kata Syekh, bahwa seorang yang ami, seorang awam dari kalangan muwahhidin ini bisa mengalahkan 1000 dari kalangan ulama al-musyrikin. Yang awam saja bisa mengalahkan, barakallahu fiik, 1000 daripada pimpinan-pimpinan ahlul batil yang awam, yang benar-benar di atas fitrah. Nah, dari kalangan muwahhidin loh, tapi bukan awam yang enggak muwahhidin. Bukan awam yang kalau datang kupu-kupu ke rumahnya menyatakan, ini nanti ada tamu. Bukan yang seperti ini maksudnya. Ya, bukan awam yang barakallahu fiik kalau mau atau ada anaknya sakit di rumah dia ikatkan benang di depan pintunya. Enggak, bukan ini yang dimaksud awam dari kalangan muwahhidin, ya, yang bertauhid kepada Allah. Ini bisa mengalahkan 1000 dari ulama mereka, kata Syekh. Syekh ingin membangkitkan semangat murid-muridnya, semangat kaum muslimin yang ada di zamannya, di negerinya, di kampungnya. Yang memang di kampung Syekh, setelah waktu kita bahas pada awal kitab, kita masih ingat bahwa di kampung Syekh di Uyainah, kemudian di barakallahu fikum di Ahsa, tempat musuh Syekh rahimahullah, kemudian juga di mana ya ikhwan? Ad-Dir'iyah. Naam. Ini banyak ulama sufiyah yang mereka sangat kuat di dalam bahasa Arab, yang mereka sangat menguasai dalam ilmu usulul fiqh, dalam ilmu qawaidil fiqhiyah, dalam ilmu balaghah. Luar biasa di kampung itu waktu itu. Nah, kalau di zaman kita orang pada sibuk, baik yang awam maupun yang berlabelkan agama, dengan pertandingan antara Liverpool dengan Manchester United. Nah, kan sibuk sekarang dengan itu ya. Yang lulusan universitas Islam juga sibuk dengan yang seperti ini. Nah, kalau dahulu di zaman mereka sibuknya itu dengan apa? Balaghah. Sibuknya dengan usul fiqh. Nah, anak-anak kecil. Nah, luar biasa waktu itu. Nah, Syekh terdidik di kampung yang seperti ini. Ini kampung Syekh rahimahullah. Sehingga memang syubhat yang ada luar biasa ya ikhwan. Nah, tetapi Syekh menyatakan seorang ami dari kalangan muwahhidin, ya, paham maksudnya ami ya yang tadi ya. Nah, fa barakallahu fik bisa mengalahkan 1000 dari ulama mereka. Nah, bisa mengalahkan 1000. Pernah ada kisah di Hadramut. Seorang Sayyid Habib dari kalangan ulama Sufiyah ketemu seorang Badui. Nah, ketemu seorang Badui. Nah, Badui ini bawa seekor kambing. Nah, kata si Sayyid, ya fulan, i'tini ghanamak. Berikan kambingmu kepadaku. Wa illa sa'aqlibuhu kalban. Kalau enggak, kata si Sayyid ini, aku akan rubah dia menjadi seekor anjing. Kata si Badui ini dengan polos, ya Sayyid, badalan an tuqlibuhu kalban, taj'aluhu ghanamin, alwahdali wahdalak anta. Nah, ya Sayyid, daripada engkau balik
kambing ini rupanya menjadi anjing, rugi, sama-sama rugi, anak nggak dapat, haram anjing dimakan, ente nggak dapat. Asal dijadikan 2 ekor kambing, yang satu untuk anak, satu untuk ente. Nah, ahsan kalau ente memang sudah berkeyakinan bisa berbuat seperti sifat-sifat rububiyah Allah, merubah makhluk dan menciptakan makhluk ini, jangan tanggung-tanggung. Ahsan jadikan 2 ekor kambing, maksudnya si Badui ini. Anak untung, kambing anak masih ada, ente juga untung bisa makan kambing. Nah, fasakata fabuhital ladzi kafar. Nah, fabuhital ladzi kafar, diam 1000 bahasa tidak bisa berucap. Nah, fabarakallahu fikum. Nah, hakaza. Mereka adalah orang-orang yang lemah hujahnya. Orang-orang yang lemah hujahnya. Nah, Syekh kemudian menyebutkan dalil bahwa salah satu dari kalangan muwahhidin, dan setiap muwahhid dari kalangan muwahhidin itu adalah tentara dari tentara-tentara Allah. Satu orang muwahhid saja, ahlu tauhid, satu orang itu bagian daripada junudillah. Oleh karena itu Allah menyatakan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Ketahuilah sesungguhnya tentara kamilah, kata Allah, yang pasti menang. Nah, kemudian Syekh menyatakan, fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan kama humul ghalibuna bis sayfi was sinan. Maka tentara Allah lah, mereka lah yang pasti menang dengan hujjah-hujjah yang ada pada mereka, dengan bantahan melalui lisan mereka, sebagaimana mereka, yakni jundullah itulah yang menang di dalam pertempuran dengan menggunakan saif, persenjataan pedang, sinan, tombak yang mereka bawa. Nah, fabarakallahu fikum. As-saif bis sinan adalah senjata yang digunakan untuk menghadapi kuffar wal musyrikin. Sementara al-hujjah wal lisan wal bayan adalah senjata yang digunakan untuk menghadapi kaum munafikin dari ahlul batil yang menampakkan keislaman, menampakkan al-haq, menampakkan kebaikan, tetapi sebenarnya menyembunyikan di balik itu semua kebatilan dan kemungkaran. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji pada kajian ini. Nah, ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Boleh meminta pertolongan kepada makhluk, boleh dengan syarat, dan itu akan ada jawabannya nanti di syubhat yang terakhir yang disebutin oleh Syekh rahimahullah, ya, yang dengan kisah Ibrahim ini juga orang-orang musyrikin berdalil, ente orang ahli sunnah salafiyin nyatakan bahwa beristighatsah kepada makhluk nggak boleh. Buktinya Jibril loh ini, makhluk Allah yang nggak pernah berbuat maksiat, selalu taat, selalu bertauhid kepada Allah, menawarkan al-ghauth, menawarkan pertolongan segera. Al-ghauth itu pertolongan segera, ya, untuk Ibrahim. Kalau seandainya itu adalah syirik, niscaya Jibril akan tahu bahwa itu adalah syirik dan tidak akan menawarkan tawarannya. Kif? Nah, berdalil dengan itu. Nah, tapi nanti akan ada jawabannya gimana istighatsah yang boleh dan mana yang tidak boleh. Baik, ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.